Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair anak-anakku. Mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa belajar meskipun hanya dengan video, dengan secara virtual gitu kan ya. Oke ya, sebelum kita masuk ke pembahasan kita kali ini, alangkah baiknya kita itu berdoa dulu. Sebelumnya, mari kita berdoa membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini itu bisa bermanfaat untuk diri saya khususnya, kemudian untuk antum semua yang ada di rumah. Oke, pembahasan kali ini tidak jauh berbeda dengan apa yang kita sudah bahas sebelumnya gitu ya. Ini masih tentang sistem ekspresi pada manusia, di mana sistem ekspresi pada manusia itu merupakan suatu proses dalam tubuh makhluk hidup yang bertugas untuk mengeluarkan zat sisa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh ya. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah bahas dua organ, yaitu ginjal dan juga hati. Sekarang kita akan maju atau masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang kulit dan juga paru-paru. Oke ya. Kulit, coba perhatikan kulit kalian. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang bule mungkin ya. Nah, perhatikan kulit kita ya. Selain indera peraba, kulit kita juga berfungsi sebagai organ ekskresi. Disebut organ ekskresi karena memang dia mengeluarkan zat sisa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Apa coba zat sisa yang dikeluarkan oleh kulit? Betul, keringat. Pernahkah kalian berkeringat? Pernahkah kalian berjemur, kemudian lama-kelamaan tubuh kalian itu merasa basah gitu ya? Nah, itu ada keringat. Pernahkah kalian itu berolahraga, setelah olahraga ternyata bercucuran keringatnya? Nah, itu adalah salah satu zat yang memang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Oke, kita akan bahas ada apa sih di kulit itu? Kok bisa kulit itu mengeluarkan keringat? Oke ya, kulit itu merupakan dia memiliki dua lapisan. Yang pertama itu ada lapisan epidermis. Kemudian yang kedua itu ada lapisan dermis ya. Kita akan bahas satu persatu. Lapisan epidermis, di mana lapisan epidermis itu merupakan lapisan paling luar yang ada pada kulit ya, atau juga disebut kulit ari, katanya begitu ya. Nah, lapisan epidermis ini dia tersusun dari sel-sel epitel ya, sel-sel epitel yang nantinya mengalami kreatinisasi atau mengalami pendewasaan. Nah, epidermis juga tersusun dari beberapa lapisan lagi. Banyak ternyata ya. Ada 3 lapisan yang melapisi lapisan epidermis ini. Yang pertama itu ada stratum corneum. Nah, stratum corneum ini merupakan lapisan yang nantinya itu akan mengelupas. Jadi lapisan kulit mati yang nantinya akan mengelupas. Sedangkan yang kedua itu ada lapisan granulosum. Nah, di mana granulosum ini dia memiliki atau mengandung pigmen melanin. Oke. Next yang ketiga itu ada lapisan germinativum. Di mana lapisan germinativum ini dia berfungsi untuk membentuk sel-sel baru yang akan yang akan mengganti kulit yang mati tadi, yang mengelupas tadi gitu. Itu ya. Itu adalah bagian atau lapisan dari lapisan epidermis. Lapisan yang kedua itu ada lapisan dermis atau sering disebut juga sebagai kulit jangat. Di mana letaknya? Letaknya tepat di bawah lapisan epidermis. Lapisan dermis juga ini mengandung penggerak otot, kemudian juga mengandung pembuluh darah, mengandung saraf, kemudian juga mengandung kelenjar minyak sampai kelenjar keringat ya. Nah, kelenjar keringat pada kulit pada ujungnya itu berbentuk menggulung gitu kan ya. Dia menggulung, kemudian nantinya itu akan berhubungan atau berkaitan dengan serabut saraf gitu kan
kan ya, serabut saraf. Nah, dimana nanti serabut saraf ini dia itu akan meningkatkan kerja kelenjar keringat, yang akhirnya kelenjar keringat itu akan dirangsang untuk memproduksi keringat itu sendiri. Ada dua macam kelenjar keringat. Yang pertama itu ada ekrin dan juga ada yang kedua itu apokrin. Kalau misalnya ekrin, dia kelenjar keringat yang mengeluarkan urea, kemudian juga amonia, kemudian juga ada asam gitu dan lain-lain. Sedangkan kalau misalnya apokrin, yaitu kelenjar keringat yang mengeluarkan keringat yang berlemak gitu ya. Jika diperhatikan tadi ya pada gambar itu ada 3 lapisan. Kulit itu terdapat dari 3 lapisan. Ada kulit ada lapisan epidermis, kemudian juga ada lapisan dermis. Next yang terakhir itu ada hipodermis. Nah, yang hipodermis ini ternyata bukan bagian dari lapisan kulit ya. Hipodermis ini merupakan jaringan ikat, ya kan? Jaringan ikat yang tugasnya itu menyatukan kulit dengan otot. Nah, apa sih fungsinya? Fungsinya itu untuk menjaga suhu tubuh. Oke, ya, yang selanjutnya itu proses pembentukan keringat dalam tubuh manusia. Teman-teman di rumah, tentunya keseharian kita itu tidak lepas dari yang namanya aktivitas, entah itu berolahraga, kemudian juga mungkin membantu orang tua, kemudian juga itu mungkin belajar, next juga ada tidur. Itu adalah aktivitas kita yang sangat-sangat membutuhkan energi ya. Jika tubuh kita itu sedang menghasilkan energi, tubuh kita itu suhunya akan menjadi naik gitu ya, sehingga nanti akan memberi rangsangan ke hipotalamus. Kemudian rangsangan tadi yang dari hipotalamus itu akan dilanjutkan lagi rangsangannya itu ke saraf simpatetik yang ada di sumsum tulang belakang. Nah, saraf simpatetik ini dia akan memberi sinyal gelombang kepada seluruh tubuh, memberitahu ke seluruh tubuh bahwasannya tubuh kita itu sedang naik suhunya, gitu kan ya. Sehingga nanti kelenjar keringat itu akan segera memproduksi keringat. Kenapa kok perlu banget sih memproduksi keringat? Kelenjar keringat ini berguna agar suhu tubuh kita itu kembali lagi menjadi normal. Ini adalah organ terakhir dari pembahasan kita kali ini, yaitu tentang paru-paru, di mana paru-paru juga merupakan organ ekresi. Kenapa disebut organ ekresi? Karena memang dia bertugas untuk mengeluarkan karbon dioksida, di mana karbon dioksida ini kan sudah tidak diperlukan oleh tubuh, sehingga dia akan dikeluarkan oleh paru-paru melalui proses yang disebut dengan bernafas. Proses pengeluaran karbon dioksida di dalam tubuh kita. Tentunya saya percaya teman-teman di rumah itu sudah sangat paham bagaimana sistem pernapasan yang terjadi di tubuh kita gitu kan ya. Tapi setidaknya boleh ya kita review sedikit gitu kan ya. Nah, yang kita ketahui bahwasanya kita itu menghirup udara dan yang diperlukan tubuh itu adalah oksigen. Oke. Oksigen yang kita hirup itu akan masuk melalui tenggorokan, kemudian kemana? Ke trakea gitu kan ya. Setelah dari trakea, oksigen tersebut dia akan disalurkan atau akan dialirkan melalui bronkus. Ada 2 bronkus pada tubuh kita ya, 2 cabang bronkus. Kemudian setelah bronkus itu oksigen itu akan masuk ke bronkiolus. Nah, sehingga nanti oksigen yang ada di bronkiolus itu akan disalurkan ke alveolus. Nah, disinilah tempat pertukaran karbon dioksida dan juga oksigen gitu kan ya. Nah, udara yang mengandung oksigen itu akan masuk ke pembuluh darah dan akan dipompa ke seluruh tubuh. Jadi akan disebar ke seluruh tubuh. Tapi udara yang mengandung karbon dioksida itu akan balik lagi ke paru-paru untuk kembali dikeluarkan ke udara.